Halo, gue Kajam dan gue seorang driver online. Balik lagi di channel gue, Kajam 47. Ya, gue seorang driver online. Di sini gue pengen sedikit berbagi sharing terkait pengalaman-pengalaman gue di dunia driver online. Apa aja sih keluh kesahnya? Ya, kalau keluh kesah pasti banyak ya, tapi masih di konteks yang sama seperti konten gue yang sebelumnya, tentang bagaimana cara daftar jadi driver online dan apa aja sih hal yang wajib lu siapin ya, sama ketentuan-ketentuan lainnya. Lu boleh cek di konten gue yang sebelumnya, ada 2 video sebelumnya, itu lu boleh lihat. Tapi untuk sekarang gue pengen ngebahas terkait dengan kendaraan, khususnya untuk taksi online ya. Mobil apa sih yang menurut gue ya selama ini gue perhatiin banyak driver itu mobilnya yang efisien ya, secara dari bahan bakar, terus ketangguhan, yang enak tuh mobil yang merek apa gitu. Di sini gue akan coba bahas terkait kendaraan apa sih yang nyaman gitu untuk dipakai nge-Grab. Oke, gue akan coba untuk urut satu persatu kendaraan-kendaraan yang menurut gue worth it dan efisien dipakai buat nge-Grab ya, atau jadi taksi online. Yang pertama itu gue akan ngebahas mobil LCGC ya. Jadi LCGC itu jenis mobil yang low cost lah, ibaratnya gitu kan. Jadi ibaratnya dia mobil murah, tapi ya nggak murah-murahan banget. Yang namanya mobil ya semurah-murahnya tetap mahal ya, ada harganya gitu kan, dan harganya di atas 100 jutaan rata-rata kalau baru ya. Kalau second ya lain cerita ya. Tapi di sini gue akan coba bahas dari mulai tipe mobil kecil. Yang pertama gue pengen ngebahas itu ada Agya dengan Ayla. Itu 2 brand dari Astra, yang satu Daihatsu, yang satu Toyota. Itu kalau nggak salah spesifikasinya, kalau yang sebelumnya itu yang generasi pertamanya itu 1000 cc-an ya. Kalau yang sekarang itu 1200 cc. Menurut gua mobil ini cukup worth it untuk dipakai nge-Grab. Apalagi kalau lu nge-Grabnya di daerah perkotaan ya. Karena kenapa? Mobil ini kecil, compact, tapi layak buat lu pertimbangin kalau lu nge-Grab di daerah perkotaan. Karena ground clearance-nya itu dia rendah ya. Jadi kalau lu dipakai di luar kota dengan banyak masalahnya jalan yang kurang bagus, ya agak sayang ya kalau menurut gua ya. Jadi menurut gua kalau lu nggak narik di perkotaan, Agya Ayla ini udah sangat worth it. Itu ya mungkin kalau untuk konsumsi BBM-nya ini bisa dibilang irit banget ya. Gue pernah pakai Agya tapi yang 1000 waktu itu, yang generasi pertama. Itu mobil iritnya setengah mati, memang irit banget. Itu mungkin untuk jarak konsumsinya itu 1:15 bisa. Jadi 1 liter itu bisa dipergunakan untuk 15 kilo. Itu untuk dipakai jalan secara konstan ya, jadi tanpa macet gitu. Kalau macet itu ya seboros-borosnya itu mungkin 1:12 atau 13 lah. Jadi 1 liter bisa ngabisin 12 atau 13 kilo. Nah itu Agya Ayla dari merek Toyota dengan Daihatsu. Dan yang selanjutnya ada mobil Brio. Brio ini cukup banyak ya dipakai. Honda, soal brand Honda ini cukup banyak dipakai untuk online atau taksi online. Karena bisa dibilang body juga compact juga. Tapi bisa dibilang dia memiliki kenyamanan yang lebih jauh daripada Agya Ayla. Karena di Agya Ayla ini kalau dari segi gue bahas tentang interior itu mungkin agak kurang, tapi bukan berarti jelek, agak kurang dibanding kalau lu ngebandingin sama Brio.
karena Honda Brio ini bisa dibilang dari segi kenyamanan masih di kelasnya ya, masih sangat layak untuk bisa lu pakai jadi taksi online. Untuk konsumsi BBM-nya gue bilang agak di bawah Agya Ayla ya, karena cc-nya sama 1200. Agya Ayla yang sekarang pun sama 1200. Tapi kalau bicara konsumsi BBM mungkin Brio agak lebih sedikit boros, tapi nggak boros-boros banget, nggak sampai yang ibaratnya parah banget, tapi masih lumayan irit lah gitu. Untuk kaki-kaki dia lebih nyaman, suspensi lebih nyaman dibanding Agya dengan Ayla ya. Itu Brio, bicara Brio. Tapi sorry, ada sedikit kekurangan dari Brio dibanding Agya dengan Ayla, itu dia bagasinya kecil kalau Brio ini. Jadi kalau misalkan lu dapat penumpang yang bawa koper, kalau nggak bawa belanjaan yang lumayan banyak, lu bakal agak sedikit kerepotan kalau lu pakai Brio. Uniknya Agya Ayla bagasinya lumayan agak lega ya, agak lega, gue bilang nggak lega-lega amat, tapi dibanding Brio agak better. Nah itu kita bicara mobil compact ya, mobil kecil gitu kan. Nah untuk selanjutnya kita bicara mobil yang agak besar sedikit, bisa dibilang minivan lah ya, minivannya di Indonesia ya. Itu yang pertama kita ada Calya dengan Sigra. Calya dengan Sigra itu bisa gue bilang cukup sangat worth it kalau lu pakai nge-Grab ya. Dia untuk cc-nya sama dengan Agya dengan Ayla yang sekarang, itu dia 1200, tapi kursinya dia lebih banyak, seaternya lebih banyak. Itu kalau nggak salah dia 6 seater. Jadi ibaratnya kalau lu supir, samping lu ada penumpang bisa 1, di belakang bisa 3. Nah di belakangnya lagi lu bisa nambah 2. Jadi total 7 sih kalau sama lu dihitungnya. Tapi intinya dia lebih luas lah dibanding mobil-mobil compact yang tadi gue bahas. Nah Agya Ayla ini secara kualitas konsumsi BBM-nya ya sama, tapi karena mungkin bodinya lebih agak besar sedikit dibanding Agya dengan Ayla, dia jadi agak sedikit boros ya, tapi nggak boros banget, nggak yang sampai boros banget, agak sedikit boros karena bodinya agak lebih besar ya. Tapi ini worth it banget kalau lu mau pakai nge-Grab Agya dengan Ayla ini. Karena kenapa? Karena mobil ini bisa dibilang besar ya, lebih besar dari mobil compact, dan yang kedua masih bisa dibilang sangat irit, dan yang ketiga dia luas. Jadi ibaratnya ada jenis layanan di aplikasi lu yang nanti ibaratnya lebih tersedia lebih banyak dibanding lu pakai mobil compact ya, mobil kecil yang tadi gue bahas. Dan kelebihannya ya lu bisa bawa barang lebih banyak gitu kan. Dan maaf ya, sorry, kalau mau lu pakai mobil kecil itu kemungkinan lu dapat cancelannya itu lumayan agak besar ya, tapi bukan berarti banyak juga. Karena ketika penumpang datang, Pak, mohon maaf nih, saya bawa barang dan kayaknya nggak cukup kalau pakai mobil kecil. Nah disitulah memang agak riskannya ya. Tapi itu kembali lagi ya ke pilihan lo sebagai lu sebagai driver nanti ya. Nah untuk Agya, balik lagi pembahasan Calya Sigra, menurut gue itu yang bagusnya. Dan untuk selanjutnya kita ngebahas agak mobil yang di atas cc-nya lebih besar sedikit, itu ada Avanza Xenia. Avanza Xenia, gue bilang apa ya, Avanza Xenia ini bagus, terus banyak banget yang pakai, dan dari segi BBM sosok tuh dalam artian lumayan lah gitu, nggak terlalu boros, nggak terlalu irit, dia di tengah-tengah kalau gue bilang ya. Karena untuk mobil-mobil sekarang ini kan memang injeksi, jadi ibaratnya konsumsi BBM-nya lebih bisa efisien dibanding mobil-mobil yang dulu gitu. Nyaman, ya nyaman banget, karena bisa gue bilang walaupun dia dibilang mobil sejuta umat, tapi cukup worth it, cukup layak lu bisa pakai buat nge-Grab. Nah
Jadi kalau lu berpikir untuk ya gue kayaknya om nggak suka nih mobil yang kecil atau cc kecil, nah lu bisa masukin opsi kayak mobil Avanza Xenia itu ya, karena yang mobil-mobil gue bahas sebelumnya itu memang cc-nya kecil, dan kalau lu ngerasa kayaknya 1500 gue cukup, ya udah lu bisa ngambil Avanza Xenia yang tahunnya sesuai dengan ketentuan dari pihak aplikasi ya. Selanjutnya gue pengen ngebahas masalah mobil 1500 lainnya selain dari pada Avanza dengan Xenia, itu ada Mobilio dari Honda. Ini cukup banyak juga dipakai sama teman-teman driver online, karena dari segi kenyamanan, luasnya bagasi, gue bilang Mobilio ini lebih nyaman ya kalau untuk dipakai nge-grab, baik dari segi lu nyupir atau dari segi penumpang. Dari sisi kenyamanannya dapat. Bukan berarti gue bilang Avanza Xenia nggak nyaman ya, nyaman, tapi gue bilang Honda itu punya khasnya sendiri atau punya ciri khasnya sendiri yang bisa dibilang berbeda lah dari brand-brand Toyota dengan Daihatsu. Di sini gue bilang Mobilio bagus, dan lu bisa nyoba juga kalau ngerasa pengen punya mobil cc besar. Dan ya overall gue bilang antara semua jajaran mobil yang gue jelasin tadi itu kebanyakan dipakai online, atau kalau mau jadi opsi online ya mobil itulah yang cocok gitu. Nah, kita bicara next level ya. Misalkan om, tapi gue punyanya mobilnya itu nggak ada yang LCGC atau nggak ada mobil-mobil cc 1500. Gue punyanya Innova, gue punyanya let's say mobil listrik BYD atau apapun itulah yang Wuling atau apapun itu yang sekarang lagi hype banget ya. Nah itu nggak problem, bisa, dan lu bisa masuk ke layanan di mana gue bilang itu lebih better, karena mobil-mobil yang di atas 1500 dan tahunnya muda itu lu bisa masuk ke layanan Grab Premium atau Gokar Lux atau Gokar Comfort lah ya, nyaman lah, mobil nyaman. Itu jenis layanannya berbeda dan bisa dibilang mobilnya pun berbeda, dan nggak mobil-mobil yang cc kecil juga, dan dengan harga yang bisa dibilang lumayan mahal ya dibanding mobil-mobil LCGC. Itu lu bisa pakai, lu bisa daftarin, dan lu bisa nge-grab dengan mobil itu. Kalau ditanya nyaman nggak bang? Ya nyaman lah. Ya jangan lu pikir lu beli mobil harga 200-300 juta nggak nyaman lu pakai kan. Sorry, aneh juga gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan lu berpikir bahwa hanya cuman mobil LCGC, mobil 1500 cc-an, enggak. Lu mobil di atas itu pun lu bisa pakai nge-grab. Lu bisa jadi driver online. Jadi kalau misalkan lu berpikir bahwa online ini dibatasi oleh kendaraan, enggak. Pembatasan itu ada, tapi enggak seperti yang lu pikirkan, karena pembatasan itu hanya ada di tahun pembuatan. Yang seperti di part 1 gue bahas, lu boleh cek di video itu tahun berapa aja yang bisa lu pakai buat nge-grab. Nah, jadi kalau misalkan lu ngerasa bahwa sudah punya kendaraan dan lu mau berpikir jadi driver online, nggak ada salahnya. Lu daftar aja dulu, lu coba aja dulu, nggak usah lu bisa langsung fokusin di nge-grab atau nge-gokar. Coba aja dulu. Ada satu hal yang lu harus pertimbangkan adalah konsumsi BBM. Karena gue bilang konsumsi BBM itu penting. Setiap lu nge-grab itu lu nggak pernah tahu lu datang ke daerah yang nggak macet kah, atau nanjak kah, atau jalannya turun kah. Itu kembali lagi ke pilihan lu semua gitu, untuk mau pakai mobil apa ya. Cuman itu sedikit kisi-kisi yang bisa gua kasih untuk teman-teman yang mau jadi driver online. Misalkan bingung mau pakai mobil apa, atau udah punya mobil apa tapi lu nggak yakin ini bisa atau enggak gitu kan, lu boleh cek di video-video gue yang sebelumnya.
untuk kelayakannya dan apa aja sih yang lu dapat benefit dari lu jadi driver online tuh, benefitnya apa aja. Nah, mungkin sedikit pembahasan terkait unit. Kurang lebihnya gue minta maaf, tapi semoga ini bermanfaat buat kalian semua bagi yang ingin jadi seorang driver online. Dan oke, terima kasih banyak untuk yang udah nonton video ini sampai akhir, dan nanti kita bahas lagi di video selanjutnya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan driver online. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe, dan yang belum, bantu subscribe, share, like, komen. Sekian dari gua, terima kasih banyak dan bye bye.